Salam sehat, perkenalkan saya Dr. Muhammad Nagib, spesialis bedah tulang, konsultan panggul dan lutut Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang Selatan. Untuk hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai osteoartritis. Seperti kita ketahui, osteoartritis itu adalah peradangan sendi atau pengapuran. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif yang biasanya kita tahu adalah darah tinggi, kencing manis, kolesterol, atau stroke, jantung koroner. Nah, pada pengapuran atau osteoartritis ini lebih aman karena tidak mengancam nyawa. Kalau pada penyakit degeneratif yang lain, misalnya darah tinggi, kencing manis, atau kolesterol, kalau kita tidak bisa memanage atau menjaga, maka itu akan menyebabkan kematian di kemudian hari. Nah, pengapuran ini apa? Pengapuran itu adalah radang sendi di mana terjadi kerusakan pada sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Sendi-sendi yang biasanya terkena pada tubuh kita adalah sendi panggul, sendi lutut, sendi engkel, dan sendi-sendi yang lain, misalnya bahu, siku, pergelangan juga bisa. Tapi pengapuran atau osteoartritis yang paling sering insidennya adalah pada sendi panggul dan sendi lutut, di mana bisa menyebabkan gangguan jalan atau gangguan fungsi pada cara berjalan pasien. Seperti kita ketahui, WHO melaporkan sekitar 40% penduduk dunia itu mengalami osteoartritis. Dan biasanya osteoartritis tersebut prevalensinya lebih sering pada wanita, di mana insidennya disebabkan karena pada wanita itu adalah pengaruh hormonal pada pasien wanita terjadi menopause. Dan di Indonesia, prevalensi osteoartritis lutut yang tampak secara radiologis mencapai 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita yang berumur 40-60 tahun. 10-15% dari seluruh populasi umur dewasa di atas 60 tahun menderita osteoartritis dengan berbagai spektrum atau derajat keparahan yang ditimbulkan. Penderita perempuan yang tadi memiliki prevalensi daripada penderita laki-laki. Dari Kementerian Kesehatan, data yang bisa kita ambil yaitu osteoartritis sebanyak 55 juta atau sekitar 24,7% yang terdiri dari rentang umur 55-60 tahun. Sebanyak 45% pada rentang usia 65-75 tahun. 51,9% itu di atas 75 tahun sebanyak 54,8%. Nah, osteoartritis itu penyebabnya ada dua sebetulnya. Yang pertama idiopatik atau primary, yang kedua adalah sekunder atau didapat. Yang sekunder ini bisa disebabkan karena penyakit metabolik, seperti yang kita tahu seperti asam urat atau gouty arthritis, atau kelainan kalsium darah, atau adanya kelainan anatomis atau struktur sendi, biasanya didapat pada anak-anak yang menyebabkan terjadi kelainan pada sendi panggul atau lutut, seperti slip femoral epiphysis, dia akan menjadi endingnya jadi pengapuran. Yang ketiga adalah karena penyakit atau trauma atau cedera. Biasanya terjadi trauma benturan pada sendi-sendi yang besar, misalnya sendi panggul, sendi lutut, atau terjadi retak atau patah tulang di sekitar tulang sendi. Itu bisa menyebabkan osteoartritis karena trauma penyebabnya. Yang terakhir yaitu karena inflamasi atau peradangan. Biasanya peradangan di tempat yang lain bisa menyebabkan osteoartritis atau pengapuran. Banyak sendi yang dapat terkena osteoartritis, tapi yang paling sering yaitu sendi lutut, sendi jari-jari kaki, jari-jari tangan, tulang punggung, panggul, siku, dan bahu. Yang berikutnya, gejala osteoartritis umumnya dimulai pada saat usia dewasa, dengan tampilan atau gejala di mana terjadi kaku sendi pada pagi hari, atau kaku sendi pada saat istirahat setelah dipakai olahraga atau aktivitas yang berlebih. Nyeri dirasakan semakin lama semakin akan menaik. Sendi dapat mengalami pembengkakan atau terjadi nyeri tekan atau gerakan seolah-olah seperti bunyi pada sekitar sendi karena pembengkakan. Dapat disertai gerakan sendi yang terbatas tanpa adanya presentasi atau gejala sistemik, misalnya seperti demam. Pada tingkat lanjut, pengapuran atau osteoartritis yang terjadi dapat menyebabkan kelainan bentuk pada sendi lutut misalnya, yaitu bentuk seperti huruf O atau seperti huruf X. Dan terjadi pembengkakan atau pembesaran pada tulang-tulang di sekitar sendi, dan terjadi pergeseran pada sendi bisa menyebabkan osteoartritis. Dan juga yang paling sering adalah pasien mengalami gerakan yang terbatas pada sendi yang mengalami pengapuran. Adapun faktor resiko penyakit yang pertama adalah karena bertambahnya usia atau umur yang semakin tua itu bisa menyebabkan semakin parah pengapurannya.
Yang kedua, adanya keluarga riwayat yang mempunyai osteoartritis, misalnya ayah atau ibunya yang menderita osteoartritis, maka ada kemungkinan diturunkan ke anaknya. Yang ketiga adalah aktivitas fisik yang berat, misalnya pada atlet pemain bola, pemain basket yang terlalu diforsir, itu akan di kemudian hari menyebabkan osteoartritis. Yang keempat, adanya obesitas atau kegemukan, di mana pasien akan mengalami beban yang berat pada sendi lutut. Dan yang kelima, adanya trauma sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pengapuran di sendi lutut. Untuk mengetahui derajat keparahan, biasanya kita menentukan dengan memeriksa X-ray. Pemeriksaan radiologis yang dilakukan yaitu dengan cara pasien di ronsen lututnya berdiri, diambil dari depan dan dari samping. Dari situ akan ditentukan oleh dokter grade dari osteoartritis, di mana ada 4 grade yang terjadi. Yang pertama, grade 1, yaitu terjadi hanya osteofit, tapi kelainan yang lain tidak tampak. Pada grade 2, biasanya sudah mulai ada osteofit dan penyempitan celah sendi di satu sisi saja. Pada grade 3, biasanya tampak penyempitan di kedua sisi sendi lutut dan ada osteofit. Pada grade 4 atau yang severe, yang sangat berat, itu biasanya sudah tidak didapatkan celah sendi lagi, jadi sudah kissing bone atau celah sendinya menyempit. Nah, gejala-gejala yang tersebut tadi sesuai dengan stadiumnya kita pastikan dengan X-ray, maka disitulah dilakukan tata laksana atau pengobatan untuk pengapurannya. Yang kemudian kita tentukan. Yang penting adalah buat pasien mengetahui stadium atau grade-nya, dokter akan menata laksana sesuai grade-nya. Kita harapkan pasien akan memahami bahwa kalau ditetapkan sebagai grade 2, maka kita rem grade tersebut sampai akhir hayat pasien, tidak meningkat jadi grade 3 dan jadi grade 4. Dan tidak mungkin pasien dari grade 2 menjadi grade 0 atau grade 1 menurun grade-nya. Ada beberapa pilar atau tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan tanpa non-farmakologis atau tanpa obat-obatan. Yang pertama yaitu mengedukasi pasien dengan melakukan pola hidup sehat, mengurangi banyak makanan yang mengandung kolesterol yang menyebabkan obesitas. Treatment yang kedua yaitu dengan farmakologis atau dengan obat-obatan. Adapun treatment obat-obatan itu ada 2. Yang pertama obat yang diminum, yang kedua obat yang disuntikan. Obat-obatan yang diminum yang pertama yaitu kita memberikan painkiller atau pain management pada pasien, tapi itu harus kita tekankan bahwa meminum obat anti nyeri ini tidak boleh terus-menerus seumur hidup, dan kita bisa memberikan kortikosteroid atau steroid, tapi harus hati-hati penggunaannya dan dalam jangka waktu yang terbatas. Obat yang kedua, kalau dengan obat minum tidak bisa, yaitu dengan memberikan obat suntikan atau visko suplemen yang disuntikan ke dalam sendi, bisa dengan hyaluronic acid atau dengan pemberian injeksi steroid. Yang ketiga yaitu dengan melakukan pembedahan. Biasanya ada beberapa opsi pembedahan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan melakukan high tibial osteotomy, di mana celah sendi yang menyempit itu kita lakukan pematahan pada sendi yang tulang yang di bawah atau di atasnya, terus kita dongkrak supaya celah sendinya menjadi melebar. Ini tujuannya adalah mengurangi atau menghambat supaya tidak jatuh dalam keadaan diganti lutut pasiennya. Yang kedua, kalau memang tidak bisa atau celah sendinya sudah mulai menyempit dua-duanya, maka kita lakukan total knee arthroplasty atau ganti lutut secara permanen. Demikian penjelasan dari saya mengenai osteoartritis. Semoga bermanfaat. Salam sehat.